Halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Semoga masih tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep atau pemahaman perkalian pecahan. Kenapa sih kita harus memahami konsep atau pemahaman perkalian pecahan? Karena kalau kita sudah paham, maka kita bisa mengerjakan perkalian dengan berbagai bentuk pecahan. Misalnya, pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa, pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran, dan sebagainya. Di sini Ibu akan memberikan 3 contoh soal. Contoh yang pertama, 1/2 dikali 1/3. Nah, Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan yang akan Ibu pakai ada 2, garis bilangan mendatar dan juga garis bilangan yang tegak lurus. Karena perkalian mempunyai sifat komutatif, maka letak garis bilangannya nanti boleh ditukar. Boleh misalnya yang mendatar atau yang tegak lurus. Di sini Ibu sudah punya 2 garis bilangan. Garis bilangan yang mendatar Ibu buat dari 0 sampai 2/2 dengan jarak 1/2. 1/2, kemudian 2/2. Kemudian yang garis bilangan yang tegak lurus, Ibu buat dari 0 sampai 3/3 dengan jarak 1/3. 1/3, 2/3, kemudian 3/3. Kemudian kita buat garis di setiap titiknya. Kalau kita perhatikan di sini, ada berapa sih kotaknya? Ternyata ada 6 kotak. Lalu kita lihat soalnya. 1/2, maka 0 sampai 1/2, kotak yang ini ke atas itu akan kita beri warna. Kemudian 1/3, berarti dari 0 sampai 1/3, berarti kotak ini ke samping, itu kita akan beri warna. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada satu kotak yang warnanya berbeda. Kenapa? Karena dia hasil diarsir 2 kali, yaitu warna biru dengan warna merah, sehingga menghasilkan warna ungu. Nah, kotak yang diarsir 2 kali inilah yang menjadi hasil perkalian dari 1/2 dengan 1/3. Satu kotak dari berapa kotak di sini? Ada 6 kotak. Maka jawabannya adalah 1/6. Contoh yang kedua, 2/5 dikali 3/4. Di sini Ibu sudah punya garis bilangannya. Garis bilangan yang mendatar Ibu buat dari 0 sampai 5/5 dengan jarak 1/5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Kemudian garis bilangan yang tegak lurus Ibu buat dari 0 sampai 4/4 dengan jarak 1/4. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Lalu kita buat garisnya di setiap titiknya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya berapa sih hasil kotak yang dihasilkan? Di sini ada 20 kotak. Lalu kita lihat soalnya. 2/5. 2/5 berarti dari 0 sampai 2/5 berarti ada 2 kotak ke atas, itu akan kita beri warna. Kemudian 3/4 berarti 0 sampai 3/4 berarti ada 1, 2, 3 kotak ke samping kanan itu kita beri warna. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 6 kotak yang warnanya berbeda. Kenapa? Karena dia hasil diarsir 2 kali oleh warna kuning juga dengan warna biru sehingga menghasilkan warna hijau. Nah, 6 kotak inilah yang menjadi hasil perkalian dari 2/5 dengan 3/4. 6 kotak dari keseluruhan kotaknya ada 20. Menjadi 6/20. Nah, 6/20 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 3/10. Contoh yang ketiga, 1/4 dikali 2/3. Nah, kali ini Ibu buat yang tegak lurus itu adalah yang 1/4. Kita buat garis bilangannya dari 0 sampai 4/4 dengan jarak 1/4. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Kemudian garis bilangan yang mendatar Ibu buat dari 0 sampai 3/3 dengan jarak 1/3. 1/3, 2/3, dan 3/3. Lalu kita buat garis di setiap titiknya. Nah, ada berapa ya kotaknya? Oke, kalau kita lihat di sini ada 12 kotak. Lalu kita perhatikan soalnya, 1/4 berarti 0 sampai 1/4
berarti satu kotak ke kanan itu kita beri warna. Kemudian 2/3, berarti 0 sampai 2/3, berarti ada 2 kotak ke atas, itu akan kita beri warna. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2 kotak yang warnanya berbeda, karena hasil diarsir 2 kali antara merah dengan kuning, menghasilkan 2 kotak berwarna orange. Nah, 2 kotak inilah yang menjadi hasil perkalian dari 1/4 dengan 2/3. 2 kotak dari keseluruhan kotak ada 12. Jadi 2/12. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/6. Kita lihat kembali 3 soal tadi. 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. 1 ini kalau kita lihat itu hasil dari apa sih? Oh, 1 dikali dengan 1. Kemudian 6 itu hasil dari 2 dikali 3. Soal yang kedua, 2/5 dikali 3/4 sama dengan 6/20. 6 dihasilkan dari 2 kali 3, kemudian 20 dihasilkan dari 5 kali 4. Soal ketiga, 2/3 dikali 1/4 sama dengan 2/12. 2 didapat dari 2 dikali 1, kemudian 12 didapat dari 3 dikali 4. Maka, apa sih yang bisa kita simpulkan? Cara mengerjakan perkalian pecahan adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Jadi nggak boleh pembilang dengan penyebut dikalikan ya, tetapi harus pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, di sini Ibu punya 10 contoh soal, kamu bisa mengerjakannya dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jika kalian mengerti dan paham materi hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa.